Baik, terima kasih Ustaz Ustadzah. Sebentar nggih nunggu Ustadzah Esti sebentar. Belum masuk Ustadzah Esti suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sampun. Alhamdulillah, suaranya terdengar jelas ya Ustaz ya. Dan teman-teman semuanya, selamat pagi. Selamat Selamat pagi. pagi. Rekor sudah 42 peserta yang join Ustaz hari ini. Mohon izin untuk memulai acara dulu nih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam Selamat Waalaikumsalam berjumpa warahmatullahi bersama warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di Selamat berjumpa online di Sabtu tanggal 8 Juni 2024. Alhamdulillah kita bisa bertemu di ruang Zoom pada kegiatan kita eh, Sabar ya, Sibara, Sinau bareng Rahmaters episode 1 hari ini yang insya Allah akan terlaksana di 1 jam setengah ke depan ya, sampai di pukul 11.30. Sambil menunggu teman-teman lainnya yang bergabung, satu saja silakan disiapkan kameranya, kemudian mohon izin selama 1 jam ke depan, saya Esti akan memandu teman-teman semuanya dalam kegiatan Sibara 1, yaitu Sinau Bareng From Good to Great, mengasah keterampilan menulis dengan STAR. Apa itu ya STAR? Nah, nanti kita akan membahas bersama dengan narasumber kita, Ustadz Marjono dari kelas 6 SD Puskesmas Kota Kediri. Baik, untuk perhatian ya teman-teman, 2 menit lagi kita akan mulai Zoom-nya. Kita masih menunggu untuk teman-teman yang lainnya berkesempatan untuk bergabung ya. Sekarang terekod masih 45 peserta, maka 2 menit lagi insya Allah akan saya mulai. Gitu. Terima kasih.
Iya, Be. Kemarin tuh si kenalannya apa itu orang yang di toko itu minta kemarin. Apa toh? Utas. Halo, halo. Halo, halo, halo. Halo, halo, Dek Galuh. Oke. Halo, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Haru. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah bergabung. Terhitung sudah 48 peserta yang join pada ruang virtual Zoom kita pada pagi hari ini. Maka saya mohon izin untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini tepat di jam 9 lebih banyak ini. Sudah hampir jam setengah 10. Nah, dari itu, baik, ada yang join lagi, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, Ustadz Ustadzah yang dirahmati oleh Allah, juga yang terhormat, Wakil Kepala Sekolah SD Plus Rahmat Kota Kediri, Ustadzah Betty, dan juga pemateri kita hari ini, Ustadz Marjono, SPD. Suara saya terdengar jelas ya, teman-teman ya? Saya kira Aman, aman, Mas. aman. Saya dengar, Baiklah, alhamdulillah saya jelas. kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cara kita pada pagi hari ini mendapatkan manfaat dan juga nilai ibadah untuk kita semua ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join, meluangkan waktu terbaiknya untuk mengikuti kegiatan Sibara, Sinau Bareng Rahmaters episode 1 di hari ini, hari Sabtu yang ceria. Baik, langsung saja saya bacakan untuk susunan acara pada pagi hari ini. Akan ada sambutan dari Wakil Kepala SD Plus Rahmat Kota Kediri kepada Ustazah Betty Sri Handayani SPD. Disilakan. Oke, baik sebentar dari Ustazah Betty karena beliau juga ada tugas di luar sehingga beliaunya tadi mengirimkan video. Mohon izin untuk memplay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Marjono selaku pemateri di hari ini beserta Ustadzah Esti sebagai moderator serta Ustadz-Ustadzah yang selalu kami banggakan. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini hari Sabtu 8 Juni 2024 kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah bertemu di dunia maya yang kali ini kita melaksanakan kegiatan Sibara, Sinau Bareng Rahmaters. Kali ini temanya adalah From Good to Great ya. Mengasah kemampuan menulis ya dengan STAR. Nah, itu apa STAR nanti bisa ditanyakan lebih lanjut, bisa dikupas habis oleh pemateri di hari ini. Saya mewakili Ustazah Yuni ya, yang masih bertugas dinas luar yang kali ini mengikuti workshop. Mohon maaf membuka kegiatan ini ya.
Semoga kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan juga banyak sekali bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, selamat mengikuti pelatihan ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekam dari Ustazah Desi dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Insya Allah sudah didukung penuh dari sekolah dan juga instansi. Manakala kegiatan Sibara 1 pada pagi hari ini, mohon izin untuk teman-teman dan untuk kelancaran kegiatan hari ini, dimohon peserta semua mematuhi kesepakatan sebagai berikut, yaitu selama acara silahkan on cam ya. Kemudian untuk audio tolong dikondisikan dalam kondisi mute. Kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi silahkan mencatat pertanyaan apa nih yang kira-kira akan ditanyakan kepada pemateri kita pada pagi hari ini. Tema acara kita hari ini ialah From Good to Great. Mengasah keterampilan menulis dengan STAR. From good to great. Udah baik, good, great lagi, tambah baik lagi, tambah hebat lagi. Nah, untuk singkat waktu, mari kita langsung saja ya Ustadz, ini pematerinya sudah siap, teman-teman semuanya juga yang bergabung sudah terpantau, sudah mau full semuanya ini ya. Nah, dari jenjang kelas 1 udah ada nih, siapa ini ya, dari jenjang kelas 1 nih. Monggo, nih, angkat tangan ini ya. Nah, hari ini ada tidak hanya dari jenjang kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi juga dari teman-teman non-kelas dan juga rekan-rekan tim keluarga inklusi yang juga bergabung pada pagi hari ini. Semoga saja nanti dengan berjalannya acara dari 57 peserta ini nanti bisa langsung full memenuhi kuota kita pada pagi hari ini. Baik, langsung saja saya persilahkan pada pemateri kita pagi hari ini Ustadz Marjono SPD untuk menyampaikan materi tentang STAR, keterampilan menulis dengan pada pemateri disilakan. Oke, baik. Terima kasih. Suara saya sudah nampak jelas kah? Jelas, Ustadz. Terima kasih. Sudah terdengar clear. Oke, baik. Terima kasih Ustazah Esti. Terima kasih Ustazah semuanya. Sebelumnya saya minta tolong Ustazah Esti atau Ustazah Luki yang saya co-host ini ya. Jadi ternyata ada peserta dari luar Rahmat yang join. Jadi nanti minta tolong yang bukan dari Rahmat tidak di approve ya, tidak di admit dulu. Karena ini kemarin desainnya memang pengennya masih intern dulu gitu ya. Karena nanti ada di akhir ada informasi-informasi yang itu untuk intern. Oke, jadi yang nanti kayak Naila itu apakah guru Rahmat atau bukan nanti silahkan di admit gitu ya. Baik, Ustadz Sada, mohon izin untuk langsung saja memulai karena waktunya sudah tadi cukup telat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustadz Sada, kita semuanya di pagi ini masih diberikan kesempatan nikmat, kemudian nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat banyak ya. Kalau kita hitung-hitung kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat yang kita terima di pagi hari ini saja. Ya, maka kita perlu senantiasa untuk terus bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Ya. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW yang senantiasa semoga kita semuanya bisa terus untuk beriktibar mengikuti sunnah-sunnah beliaunya dan nanti di yaumil akhir bisa mendapatkan syafaat beliau itu. Yang terhormat Kepala SD Plus Rahmat Ustadzah Yuni yang saat ini beliaunya sedang ada tugas di Surabaya
qadarullah ditugaskan ke wakil kepala sekolah Ustadzah Betty, ternyata kemudian beliaunya juga ditugaskan karena hari ini ada rapat ini ya di tim kelas 6. Sebenarnya kami yang di kelas 6 juga bertugas, tapi insya Allah diwakili Ustadzah Rina gitu nih. Ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu ya. Ini perdana gitu ya. Perdana dan ini uji coba yang di akhir tahun. Jadi mohon maaf kalau biasanya hari Sabtu panjenengan masih bisa beraktivitas di rumah dengan kegiatan rumah gitu ya. Tapi kali ini harus terjeda karena ada kegiatan ini. Jadi mohon diikhlaskan dulu ya, diikhlaskan. Bismillah, kita berhenti sejenak karena sebenarnya di yayasan kita itu sampai hari Sabtu gitu ya. Jadi yang hari Sabtu itu untuk sebenarnya pengembangan diri dan lain-lain gitu ya. Dan semoga di raker nanti, di raker yang nanti beberapa pekan ke depan tidak ada info yang mengagetkan gitu ya. Jadi kita tetap Sabtu bisa berkegiatan di rumah. Nanti kalaupun ada kegiatan yang ini si bara ini kemarin baru kami coba desain gitu ya supaya kita tetap bisa beraktivitas di rumah, bisa nyambi-nyambi gitu ya. Ini yang off cam ini jangan-jangan juga sambil nyambi. Nampaknya ada yang sedang naik mobil, ada yang ini gitu ya. Tapi enggak apa-apa. Bismillah. Terima kasih panjenengan semua sudah berkenan untuk rawuh memenuhi undangan yang di-share Ustadzah ini kemarin gitu ya. Meskipun disambi-sambi tapi bismillah. Mari semuanya yang pertama sekali kita niatkan bismillah talabul ilmi gitu nggih yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustadzah kami diamanahi Ustadzah Yuni untuk di pengembangan kompetensi guru. Nah, ini di uji coba yang pertama itu kemudian momennya akhir tahun gitu ya, maka kami mencoba mendesain sebuah kegiatan yang kalau panjenengan kemarin lihat judulnya itu kok rodok ngeri gitu ya, atau mungkin kok rodok keren gitu ya, rodok bahasa Inggris dan seterusnya gitu ya. Tetapi itu bagian dari nanti pembelajaran, panjenengan nanti juga begitu, sebisa mungkin bisa membuat sesuatu yang kekinian, yang baru, yang unik, sehingga nanti bisa menarik antusias guru-guru lain gitu ya, guru-guru lain atau mungkin anak didik kita. Baik, mohon izin untuk memulai sharing. Jadi di sini sebenarnya saya juga masih belajar ya. Semoga sudah terlihat ini. Saya sedang share screen, apakah sudah terlihat Ustazah? Sudah, Us. Oke, baik. Baik, terima kasih. Nah, di sini kemarin kami sengaja memang mencoba mengambil judul yang unik gitu ya. Jadi from good to great. Jadi Ustazah bisa jadi sesuatu yang sangat apa ya, sangat simpel, sangat sederhana, sangat sepele, sangat remeh-temeh bagi kita, tetapi ternyata bisa jadi itu adalah sesuatu yang sangat istimewa, sangat luar biasa untuk orang lain. Ya, jadi karena kita semuanya tidak ada yang sama gitu ya kalau di kurikulum Merdeka. Kita semuanya memiliki bakat, minat, keterampilan, keahlian masing-masing. Nah, maka bisa jadi sesuatu yang nanti kami sharingkan, saya sharingkan yang begitu simpel tapi ternyata bisa jadi menginspirasi dengan semua gitu ya. Atau nanti dalam beberapa waktu ke depan, nanti di tahun ajaran baru akan kami buatkan jadwal sharing gitu ya. Jadi semua ustadzah nanti akan kebagian jam sharing seperti ini gitu ya. Entah nanti dalam bidang apapun sesuai dengan bakat, minat, keahlian dari ustadzah atau berdasarkan tupoksi ustadzah di sekolah. Saya kira begitu. Nah, sebenarnya
kegiatan ini tuh simpelnya hanya begini, simpelnya mengajari atau kita semuanya belajar untuk pertama menulis, ya, menulis apa yang ditulis yaitu sebuah cerita. Ceritanya apa? Cerita praktik baik. Nah, clue-nya hanya di situ sebenarnya. Yang kedua, caranya bagaimana? Dengan metode STAR. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, Ustaz Sada, sebelum lebih jauh, saya mau tanya nih, kira-kira ini Ustaz Sada kegiatannya apa sekarang? Yang Ya saat ini dengerin dilakukan. jenengan, dengerin jenengan, Tat. Oke, satu. Ada lagi yang lain? Kan tadi ada yang Fokus ke di sambil treadmill. Ada yang berkebun. ada yang berkebun, boleh, enggak apa-apa. Pengen Disambi enggak apa-apa. penasaran soalnya kayak apa. Oh, nggih, karena judulnya ya. Ya pengen bisa nulis. Ngomong, Ustadz, ngomong. Oke, boleh sambil ngomong. Sing dimong sing cilik apa sing gede? Cilik sing gede. Oke, baik. Pertanyaannya aneh-aneh. Loh, enggak. Jadi nanti memang begini kalau di pembelajaran itu ada namanya Ustaz Fitri ada ini ya, ada tes asesmen diagnostik ya, non kognitif. Jadi kita semuanya harus Ustadz harus memahami dulu ya, memahami kondisi siswa secara psikis ya. Kira-kira apakah anak-anak itu sudah siap untuk menerima pembelajaran atau belum? Kalau Ustadz tadi sambil disambi kan enggak apa-apa ya, karena memang punya keterampilan lebih ya. Jadi iso sambil treadmill bareng tadi ya kayaknya. Enek sing sambil Keren. ngoreksi, enek sing sambil Input garap data. input data, gawe laporan korbit mau ya. Tenan betul. Oke, enggak apa-apa. Tapi semoga yang penting Ustaz kita semuanya sehat dan nanti Amin. semua tugas-tugas terpenuhi dengan baik. Kira-kira begitu nggih. Oke. Pokok ojo sambat ya, karena semakin kita sambat maka akan semakin berat gitu nggih. Benar, Baik. harus. Oke. Jadi Kopi mana kopi? kopinya sudah. Oke, baik. Tak nggak ngantuk. Nggih. Nanti kita akan sharing seperti ini ya Ustaz Sada. Dengan nanti kalau misalkan di tengah perjalanan saya menyampaikan sharing materi, ada sesuatu yang mengganjal, silahkan boleh langsung disanggah ya atau di open mic, kemudian ditanyakan tidak apa-apa. Nggih. Baik, jadi yang berikutnya, apa sih tujuan dari kegiatan ini? Jadi yang pertama sekali, Ustadz Sada, alhamdulillah kita SD Plus Rahmat sudah PSP itu di angkatan 1, sehingga kita sudah di 3 tahun di PSP. Nah, di 3 tahun ini kita punya tugas untuk kemudian mengimbaskan. Jadi jangan sampai apa yang kita bisa itu kemudian dindem dipek dhewe. Nah, seperti itu maka kita punya kewajiban untuk pengimbasan sehingga nanti ilmunya bisa semakin berkah, manfaat, bisa membantu rekan-rekan guru yang lain. Nah, jadi nanti misal nih panjenengan punya tetangga dari guru SD negeri misalkan, tanya tentang IKM atau PSP, maka panjenengan misalkan diundang untuk pengimbasan untuk ini silahkan diterima saja. Nggih. Semua guru rahmat idealnya harusnya sudah bisa, gitu ya. Jangan sampai nanti terus tidak mau dengan berbagai alasan gitu ya, kecuali kalau memang agendanya pas bebarengan gitu ya. Tetapi kalau memang ada waktu, kemudian pas liburan dan lain-lain, maka silahkan dibantu. Atau silahkan dihubungkan ke yang paling membidangi di bidang kurikulum, Ustadzah Fitri nanti gitu ya, dan timnya gitu nggih. Nah, artinya bahwa ini sesuatu prestasi yang luar biasa, kita sudah tidak terasa kalau di angkatan pertama itu begitu beratnya, kita dijadikan tanda kutip kelinci percobaan gitu ya, tetapi alhamdulillah akhirnya sampai 3 tahun ini masih aman gitu ya. Terutama di tim yang tahun ini masih
gratul jatuh bangun di tim kelas 3 dan tim kelas 6. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa gitu ya, melampaui 1 tahun yang di awal tahun kemarin masih ngrambyang kok piye ya ngulangi penilaiannya piye. Nah, akhirnya begitu dijalani, ternyata gampang. Wah, ngono tok ngerti ngono kan dhisik IKM ya gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, karena kita sudah 3 tahun melaksanakan PSP, maka di situ pasti ya panjenengan semua punya sesuatu yang baik ya, sesuatu yang baik, sesuatu ide yang kreatif misalkan ya, dan itu kemudian silahkan nanti kita bisa berbagi ya. Apakah nanti kita buatkan forum seperti ini gitu ya, atau nanti juga seperti tadi kalau ada ruang-ruang, ada kesempatan untuk pengimbasan di sekolah-sekolah lain. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi sesuatu hal yang baik itu kita tuliskan. Ya, kita tuliskan. Nah, di sini bentuknya yang pertama adalah dalam sebuah tulisan. Nah, ini nanti ada sambungannya, Ustaz. Nanti di sesi kedua, ini kita lanjut dengan video. Nah, jadi nanti selain di cerita praktik baik, kemudian disambung dengan video praktik baik. Ya, nanti saya akan minta tolong Ustadz Fajar mungkin ya yang paling membidangi di video, Ustadz Fajar, Ustadz Agung, dan tim konten kreator nanti untuk membantu menyampaikan tips trik untuk membuat video yang terbaik gitu ya. Nah, jadi kira-kira alurnya seperti ini Ustazah. Goalnya yang kita inginkan dari sekolah yang paling bawah ini. Jadi panjenengan nanti semuanya bisa menghasilkan minimal 1 buah produk cerita praktek baik. Ya, sementara dengan format start dulu ya, yang paling simpel, paling mudah untuk kita ikuti gitu ya, kita lakukan. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Biasanya lek wis krungu, wah iki berarti enek tugas Ustaz ngono biasanya. Jadi semakin semangat gitu ya. Malah gak sido nyambi. Ada pertanyaan? Ustaz ada? Delak tenan wis ditinggal hilang iki. Yang masih menyimpan dalam hati dicatat dulu kan masih Oke, mengobservasi. baik. Saya takutnya lagi loh. Tadi 60 begitu krungu tugas jadi 59 partisipan. Oke, baik Ustaz ada. Ada satu pertanyaan. Nah, ini silahkan nanti resen dulu atau boleh langsung open mic gitu ya. Ketika melakukan sesuatu dan kemudian berhasil, kira-kira apa yang ingin panjenengan bagikan ke orang lain? Dan kemudian mengapa? Mengapa kok panjenengan ingin berbagi? Monggo, barangkali saya pengen dengar yang dari kelas 3. Apakah ada yang bisa mewakili? Nanti ada hadiahnya ya Ustaz Esti ya. Nanti besok akan saya bawakan. Kita Jenjang kelas dibawakan 3. Ustadz ini dari Surabaya. Jenjang kelas 3 ada? Kelas 3 Di sini siap ada Ustadz korjennya? Agus, Korjennya siapa? korjennya Ustaz ada Anjar korjennya. Oh, Ustaz Anjar. Ustaz Anjar atau timnya Ustaz Anjar silahkan ditunjuk. Saya pengen dengar dari tim jenjang kelas 3. Monggo kelas 3 di sini yang sudah join ada Ustadz Agus, ada Ustadzah kita. Ustaz Agus ini ada. Oke, Ustaz Agus. Nggih, wah ini Ustaz Agus berhasil banyak melakukan hal yang kemarin alhamdulillah tahun ini kayaknya banyak goal yang bisa diraih kan. Silakan Ustaz Agus, kira-kira ketika panjenengan berhasil melakukan sesuatu, apa yang ingin dibagikan dan kemudian mengapa? Monggo Ustaz. Terima kasih. Nah, ini kebetulan pas kelas 3 kemarin ini pertama kali kurikulum merdeka. Jadi
apa ya, mencari modulnya itu apa ya, belum ada gitu loh ya. Cari modul cara mengajarnya juga seperti itu. Jadi apa ya, saya pengalamannya kemarin nyari modul belajar untuk mengajar, yang pertama itu searchingnya dari apa, Dari apa yang tadi? dari itu loh, apa, yang PMM itu loh. Oh Oh iya. iya, kemarin Iya. saya berhasil mencari di kelas 3, tapi belum lengkap. Jadi saya nyarinya di kelas 4, Ustaz. Jadi nyombanya di Hmm. kelas 4. Jadi saya cek loh, kok bisa ya kelas 4 sampai kelas 3 sama. Ternyata saya selidiki fasenya sama itu. Pengalamannya saya gitu. Jadi saya Oke. mirip-miripkan gitu. Oke. Oke, baik Ustaz. Mohon izin saya stop dulu ya. Saya stop Oke, dulu. oke, Yang pertama memang 34 itu satu fase ya di fase oke. B. Jadi bisa jadi ketika sekolah lain tidak ngambil CP itu kita ngambil ya. Kelas lain ngambil itu diambil di kelas 4, kita ambil di kelas 3. Sehingga ketika jenengan nyari berdasarkan tema, oh ternyata kok kelas 4 tapi sama. Nah, itu bisa jadi. Yang kedua, pertanyaannya ini tadi kan jenengan awalnya bingung kan, bingung Ya, untuk modul ajar. betul Kemudian aja. berhasil menemukan Di modul PN. ajar. Nah, berhasil menemukan. Kira-kira setelah berhasil itu apa yang Ustadz Agus bagikan ke yang lain atau diinfokan di jenjang kelas 3 gitu? Eh, ada yang tanya nyontohnya di mana, terus saya diinfokan di grup itu, yang sudah ada itu di grup PNM gitu loh, dicari di Oh, apa oke, itu, oke. ya di pilihannya ada di Ya, di praktek, searching di di modul ya. searching ya, di Hmm, modul ada. oke, Nanti oke, oke. tinggal menyesuaikannya aja. Ada yang kelas 3 juga, eh, tapi tidak banyak, bisa diedit gitu loh. Yang kelas 3 Oke. gitu. Nggih, Kalau nggih, nggih, nggih. oke, Nathan. Oke, terima kasih Ustadz Agus. Insya Allah hari Senin nanti akan dibawakan door prize ya. Nanti kalau yang dari sana tidak dibawakan, nanti saya bawakan. Betul nggih? Baik. Eh, terima kasih. Nanti saya diingatkan nggih. Oke, berikutnya. Ini masuk ke definisi nggih, meskipun ini mestinya tidak penting gitu ya, karena Ustazah pasti sudah paham, tetapi tetap saya tuliskan gitu ya. Jadi yang pertama tadi clue-nya itu adalah praktek baik, ya. Karena kita guru, maka praktek baik dalam hal pembelajaran. Loh Ustadz, aku misalkan di UKS, di TU. Nah, maka nanti silakan ustadz-ustadzah yang di luar tupoksi keguruan, maka tetap bisa menuliskan praktek baik sesuai dengan tupoksi yang di sekolah, gitu ya. Nah, untuk guru dan kepala sekolah, di sini yang dimaksud adalah praktek baik pembelajaran, yaitu karena namanya praktek baik berarti pertama sudah dilakukan, ya, kemudian menghasilkan efektivitas yang tinggi yang disepakati bersama. Artinya sudah dilakukan, kemudian dievaluasi, diukur, dan itu berhasil. Jadi ada indikator-indikatornya. Kemudian yang kedua, digunakan untuk menggambarkan apa yang telah berhasil dilakukan dalam konteks atau situasi tertentu. Nah, di sini nanti panjenengan tidak perlu memikirkan yang sesuatu yang besar-besar ya. Artinya praktek baiknya harus sesuatu yang wow gitu ya. Tidak, nanti di belakang saya buatkan contoh yang sangat simpel supaya nanti panjenengan bisa ternyata sesuatu yang sesimpel ini pun bisa ditulis gitu ya. Nah, kemudian kita membuat cerita gitu ya, cerita praktek baik. Berarti adalah sebuah tulisan yang inspiratif mengenai strategi guru atau kepala sekolah gitu ya, dalam menerapkan pembelajaran yang berfokus pada anak. Jadi tulisan ini memang dirancang khusus untuk guru atau kepala sekolah ketika membagikan praktek baik, terutama dalam IKM. Ya, karena sekali lagi kita anak pertama di PSP gitu ya, anak pertama IKM, maka tentu sudah banyak pengalaman dan bisa jadi sekolah lain tuh menunggu apalagi kalau dari dinas itu cukup minim gitu ya, minim informasi, minim pelatihan, maka tugas kita untuk mensonding itu ya, membagikan praktek-praktek baik meskipun sekecil apapun.
Nah, caranya bagaimana untuk berbagi praktek baik? Nanti sementara kita akan bikin kalau di kementerian ya, ini nanti sebenarnya arahnya juga ke event-event yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Jadi di sana itu selalu kemarin kita agak kelewat gitu ya. Ada namanya potret cerita kurikulum merdeka. Tapi sayangnya momennya kita agak telat gitu ya ngadakan pelatihan ini gitu ya. Tapi enggak apa-apa, semoga tahun depan banyak guru dari Rahmat yang nanti tergugah untuk ikut gitu ya. Entah nanti hasilnya seperti apa. Nah, caranya ada dua Ustaz Sada. Yang pertama menulis cerita, jadi nanti produknya sebuah tulisan cerita. Kemudian yang kedua ada produknya berupa video. Nah, jadi nanti nyambung ya. Maka agenda pertama kita hari ini adalah ini, menulis cerita praktek baik. Nanti di session berikutnya insya Allah membuat video praktek baik. Ustadz, apakah ini harus nyambung? Artinya cerita tema dalam sebuah cerita nanti harus sama dengan video. Khusus untuk yang di Rahmat nanti boleh sama, boleh beda. Gitu ya. Karena saya yakin Ustazah pasti banyak sekali ya. Kalau mau nulis tuh pasti banyak cerita praktek baik. Apalagi di Rahmat dengan keunikan yang luar biasa gitu ya. Pasti banyak yang bisa diceritakan. Tapi kalau untuk lomba di event kementerian itu harus nyambung ya. Jadi yang cerita praktek baik yang di sini dengan yang video itu harus nyambung. Nah, mengapa kok perlu bercerita gitu ya? Karena ini paling efektif digunakan untuk menyampaikan pengetahuan, pengalaman, dan membentuk identitas budaya komunitas belajar. Cara paling efektif menyampaikan pesan perubahan. Jadi sangat simpel sebenarnya, tetapi ketika nanti kita cerita baik, praktek baik itu bisa menginspirasi orang lain, bisa kemudian menggugah guru-guru lain untuk juga mengikuti karya-karya kita, wah itu akan sangat keren gitu ya. Bagian dari dokumentasi pengetahuan baik tacit maupun eksplisit. Ini saya rasa Ustaz sudah tahu ya, yang pengetahuan tacit itu seperti apa. Kalau ini maksudnya sesuatu yang dari pengalaman ya. Misalkan kayak bermain musik gitu ya. Kadang kan susah ya kalau ditulis dalam sebuah cerita itu ya. Atau yang eksplisit. Kalau eksplisit itu sangat mudah ya. Kayak buku panduan itu termasuk yang pengetahuan eksplisit. Kemudian sebagai salah satu sarana untuk saling belajar. Nah, seperti yang hari ini saya lakukan, ya sebenarnya saya juga masih belajar gitu ya. Tapi materi-materi yang saya dapat kemudian saya kumpulkan, saya tulis ulang, kemudian dibagikan. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, dalam menulis cerita itu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, pesan atau ide utama. Kira-kira pesan yang ingin disampaikan itu sebenarnya apa gitu ya. Mengumpulkan informasi yang dimiliki, nanti siapa yang terlibat, itu nanti bisa diikutkan untuk berkolaborasi. Boleh ya. Boleh kita dalam sebuah cerita itu berkolaborasi. Oke, berikutnya mengapa hal ini penting untuk diceritakan. Ya, jadi jangan sampai nanti yang dapat mengukur Ustazah ya, apakah ini perlu diceritakan atau enggak. Misalkan nanti ini sesuatu hal yang baik, tetapi karena menyangkut siswa dan siswa ada problem yang itu problemnya terkait orang tuanya misalkan. Nah, nanti hal seperti itu harus dipertimbangkan ya. Jangan sampai nanti semuanya dituliskan secara vulgar sesuai yang realnya gitu ya. Kalaupun sesuai realnya maka harus dengan persetujuan orang-orang yang terlibat di dalamnya, termasuk tadi siswanya, termasuk orang tuanya, kira-kira begitu. Supaya lebih aman.
Kemudian bagaimana meramu sebuah informasi yang dimiliki menjadi sebuah kerangka cerita yang terstruktur. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari bersama. Karakteristiknya seperti ini. Yang pertama, kreatif inovatif, ya. Jadi tidak semua cerita cerita baik ya, meskipun baik tetapi tidak semuanya itu bisa nanti dituliskan dan disaringkan ya. Boleh ditulis tetapi bisa jadi untuk dirinya sendiri itu masih tapi kalau untuk diceritakan, disaringkan ke orang lain maka harus memenuhi karakteristik yang seperti di slide ini. Jadi ada unsur kreatif, inovatif, kemudian mengatasi persoalan berkelanjutan gitu ya. Kemudian memberikan inspirasi, ekonomis, efisien, kemudian ada perubahan. Ya, jadi nanti Ustazadah ketika menggali ide untuk sebelum menulis sebuah cerita ini harus diperhatikan ada 5 karakteristik menulis praktek baik. Nanti paling tidak memenuhi salah satunya. Ya, kayak kemarin di obrolan sebuah grup itu tanpa disadari muncul sebuah ide. Ya, gimana caranya kelas 6 itu nanti pas wisuda enggak pakai toga gitu ya. Tapi pakai kebaya, pakai baju adat dan lain-lain ya, yang itu nanti bisa oh nanti biayanya mahal dan seterusnya. Kemarin juga sudah ada alternatif solusi untuk itu. Nah, itu nanti bisa diterapkan idenya, kemudian ditulis, dilakukan tahun depan. Nah, itu bisa menjadi praktek baik. Oke, sudah nggih yang Oke, baik, saya lanjutkan. Yang berikutnya ruang lingkup praktek baik. Nah, ini ada dua bagian. Yang pertama untuk guru yang bisa ditulis nanti mulai perencanaan pembelajaran. Di situ kayak Ustadz Agus tadi yang terkait modul ajar itu masuk di perencanaan gitu ya. Kemudian ada pelaksanaan pembelajaran, ada yang fokus ke asesmen, ada yang ke P5, yang paling banyak itu kalau di kementerian kemarin yang paling menarik itu yang di P5. Karena itu paling banyak dibutuhkan oleh guru-guru yang lain gitu ya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi, KSE ya, sosial emosional, kemudian coaching. Nah, kalau panjenengan nanti mencari peluang, maka harus diidentifikasi nih dari beberapa ruang lingkup ini, kira-kira misalkan barang gitu ya, nanti supaya laris di pasar maka yang mana? Nah, nanti bisa jadi yang coaching ini sesuatu yang baru untuk di keguruan, maka bisa jadi ini yang nanti akan menjadi lebih menarik dan banyak dibaca, banyak menginspirasi guru lain. Meskipun sebenarnya kita sudah gitu ya, sejak awal sudah melakukan, tetapi secara tertulis dalam sebuah cerita yang runtut itu masih belum. Nah, nanti kalau kepala sekolah bisa jadi peran kepala sekolah, kemudian tantangan kendala yang dihadapi, implementasi kurikulum merdeka, dan P5. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke start. Ya, jadi yang pertama tahapannya ada 2, saudara. Tahapan untuk menyusun kerangka praktek baik. Yang pertama menentukan ide atau fokus topik yang ingin diceritakan, itu yang di sini ya, ngambil yang mana gitu ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini mau ngambil yang mana topiknya. Kemudian apa cerita yang ingin dibagikan gitu ya. Kemudian beberapa cara untuk menggali topik, mengumpulkan ide, misalkan mengingat pengalaman yang berkesan. Jadi nanti oh ya bocorannya ini nanti tugasnya boleh dikerjakan pada saat liburan. Jadi nanti Ustazah harus mengingat gitu ya, mengingat-ingat pengalaman berkesan di kelas yang diajar tahun ini itu apa gitu ya. Kemudian treatment apa yang Ustazah lakukan yang itu berhasil dan itu bisa disaringkan ke guru lain. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang terakhir di langkah pertama ini kita tuliskan
dengan kerangka STAR. Baik, sebelum masuk ke sana Ustazah, ini masih mendengarkankah, masih menyimakkah? Ada 63 partisipan. Ustazah? Masih. Oke, baik. Ada yang Masih, sudah John, masih. Oke, terima kasih Ustadz Suryana. Ustazah, ada yang sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan STAR? Silakan bisa resen, nanti ada door prize lagi. Ada Ustazah? STAR apa sih gitu? Duh, ucul nih. Halo, halo, halo. Ustadz Suryana, berdiri, berdiri. STAR itu apa Ustadz? Dari jenjang kelas 5. Jenjang kelas 5 ada. Yang dimaksud STAR itu apa sih? Duh, hilang tenan nih. Ustazah Esti, teman-teman kelas 5 adakah itu? Kelas 5. Oke, kelas 5 ya Ustadz. Ada Ustadzah Rinda, ada Ustadzah, ini DPK-nya ada Ustadzah Andin, ada Ustadzah Anis, Nggih. Monggo. kemudian Oh, ada Kang Mus, Kang Mus. STAR apa Kang Mus? Ustadz Arif. monggo. Paling kayak itu, apa namanya, mencoba membrowsing metode STAR resepnya apa. Oh iya, paling browsing paling. Oke, silakan disampaikan hasil browsingnya, Ustazah. Ada hadiah Eh, menarik, Menarik apa ini? menarik Monggo, sebuah silakan mobil. berpartisipasi aktif dalam kegiatan kita pagi ini ya, karena ini Ustadz John lagi ulang tahun, jadi dia bagi-bagi hadiah. Ya sebelumnya memang Nyoba apa ya, namanya Bos. kita besar nih, monggo monggo monggo. Oh ini ada Ustadz Dahlia, ini suaranya Ustadz Dahlia, monggo. Nggih, monggo silakan. Terima kasih kesempatan. Ada Ustadz Suryana angkat tangan, tapi tadi suaranya Ustadz Dahlia yang sudah terdengar duluan. Ada lihat dulu. Ustadz Dahlia. Oke, baik. Silahkan Ustadz Dahlia, silahkan on cam boleh. Mananya beliaunya? Tadi suaranya ada itu. Ya sudah, Ustadz Suryana dulu. Ustadz Suryana sudah on cam. Oke, silakan. Oke, Assalamualaikum, Ustadz John. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Sebentar Ustadz. Jelas, sebentar Ustadz. Ustadz Suryana sebentar. Nanti kalau benar. Semoga ini laptopnya nggak mati, jadi biasanya mati seperti itu. Loh, podo berarti. Nanti kalau benar berarti door prize-nya besok Senin silahkan naik ke ruang robotik ya. Yang kotak gue. Salah. Jenengan nggak Mbak nih basreng ya. Enggak silakan Satriana. Siap. Ya, alhamdulillah kita bisa hadir di Sibara Sinau bareng ya. Belum ada isi tugas tuh, ingat-ingat ya, semoga ingat nanti. Menulis dengan teknik STAR ya. Alhamdulillah. STAR itu S-nya sesuai browsing ya. Situation. Nah, kemudian T-nya itu task, A-nya itu action, dan R-nya itu result. Nah, result. Oke, Ustaz, bahasa Inggris bukan orang Inggris ya. Oke. Jadi kalau bahasa Jawa Ustaz, ditranslate ke bahasa Jawa. Apa namanya? Kahanan. Apa namanya, teknik STAR durasi pertama dengan situation, artinya maksudnya dari essay ini di bagian ini kita bisa memberikan gambaran tentang situasi ya, situasi yang menjadi sebuah atau banyak pertanyaan ya, gitu ya. Kemudian kalau task ini adalah outline dari tujuan aplikasi pendaftaran apa namanya situasi yang sudah kita jelaskan tadi. Caranya kita bisa menjelaskan dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita dan misalkan dari lingkungan sekitar itu.
Kemudian action berarti apa namanya, gerakan nyata atas situasi dari tas tadi ya, yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Ini merupakan detail dari esai kita nanti. Kemudian nah Oke. bisa berisi argumentasi yang kuat sebagai background atau latar belakang ya, atau apa yang kita lakukan. Kemudian untuk result ini adalah part di mana kita menjelaskan outcome atau hasil yang sudah apa namanya, dan juga yang ingin kita raih melalui apa namanya ini. Kita jam jelaskan bagian ini secara terperinci, misalkan dengan angka, kegiatan, dan bukti yang lainnya, foto mungkin ya, foto atau video. Video mungkin berarti untuk Oke. lampiran ya. Untuk itu adalah start itu saja. Oke, baik. Sampun, Sat? Sampun. Oke, baik. Baik, Ustazah, tadi sudah jelas nggih berarti start itu sudah disampaikan Ustaz Suryana. Apakah tadi sudah jelas atau makin bingung? Belas. Belas nih. Aduh. Oke, Ya, baik. gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aplaus untuk Ustaz Suryana. Alhamdulillah. Tapi tadi Terima sudah kasih. betul Ustaz ya, meskipun bulet-bulet sampai aku ya tambah mumet mung piye maksudnya. Jadi terima kasih Ustaz Suryana, nanti wah kelakon gawekne kopi iki berarti sak Senin. Jadi yang pertama, start itu S-nya situasi ya, situasi gitu aja. Situasi. Situasi, T-nya itu tantangan, kemudian A-nya aksi, dan R-nya result atau hasil. Hasil dan dampak nanti. Nah, kira-kira itu dulu yang dipegang sebelum kita masuk di materi yang berikutnya. Terima kasih Ustaz Suryana. Sama-sama saja. Insya Allah besok Senin dibawakan oleh-olehnya. Baik, jadi ini Ustaz Sada, start tadi seperti yang disampaikan Ustaz Suryana, supaya mudah mengingatnya, yang pertama sekali itu ada situasi. Nah, kondisi di mana situasi awal yang meliputi tanggung jawab kita sebagai guru gitu ya, dan tujuan pendidikan atau pembelajaran yang harus dicapai. Nah, situasinya apa? Situasinya di situ tentu harus ada sebuah problem ya. Tapi jangan sampai engko terus problemnya problem yang dibuat-buat gitu ya. Sesuatu yang tidak ada kayak nek masalah supaya bisa nulis akhirnya dibuat masalah. Nah, seperti itu gitu. Ya itu enggak boleh. Tapi ini yang benar-benar real problem gitu ya, real problem. Kemudian di situ langkah kedua panjenengan punya tantangan untuk bisa menyelesaikan situasi, problem yang ada di situasi tadi, kira-kira seperti apa, ya. Jadi nanti, yang pertama ada kondisi awal, ada problem, kemudian panjenengan punya tantangan untuk menyelesaikan problem itu dengan cara yang berbeda, ya. Sehingga ini nanti menjadi sesuatu yang, praktek baik yang tadi kreatif inovatif ya, atau, perbaruan gitu ya, sesuatu yang baru. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah aksi atau treatment, panjenengan untuk menyelesaikan problem-problem tadi. Nah, gitu ya. Nah, misalkan nanti, tahap aksinya ini ada beberapa treatment gitu ya, ada tindakan-tindakan tidak hanya satu boleh, ya. Tidak hanya satu, tapi ada 2, ada 3 boleh. Jadi kombinasi beberapa, alternatif solusi diambil sekaligus untuk menyelesaikan, problem yang ada di situasi tadi itu boleh. Tetapi tentu nanti akan menambah, banyak narasi, ya. Tapi kalau nanti untuk misalkan event di kementerian, itu tidak boleh karena nanti ada batasannya gitu ya. Nanti di tahap situasi maksimal berapa kata, di tantangan berapa kata, itu ya. Tapi kalau itu hanya untuk nanti di rahmat, yang itu nanti goalnya kita akan bukukan nanti ya Ustaz Sada. Jadi cerita praktik baik panjenengan nanti akan dikumpulkan, benar-benar nanti akan direview oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian disampaikan ke dinas, itu menjadi produk rahmat selama 3 tahun
mencoba PSP gitu ya. Ada satu produk buku itu. Nah, jadi nanti akan divalidasi. Artinya apakah nanti ada pembatasan kata untuk tiap-tiap tahapan ini nanti kita coba komunikasikan dulu. Oke. Tapi kalau di kementerian pasti ada. Ya. Kemudian yang terakhir ada result atau hasil atau refleksi gitu ya. R-nya tadi boleh result, boleh refleksi. Nah, di sini harus ada tadi setelah ada problem, ada tantangan, ada alternatif solusi yang diambil, ada aksi yang diambil, kemudian hasilnya seperti apa. Nah, itu yang diceritakan. Ya, itu yang diceritakan. Kemudian yang tidak kalah penting, di R ini ada dua. Ya, jadi selain result atau hasil, ada refleksi. Dampaknya untuk kita itu apa? Nah, itu yang harus dituliskan nanti. Oke, ini kita percepat ya, Ustazah. Kita percepat saja. Contoh kerangkanya STAR itu seperti ini. Jadi, ini saya contohkan yang simple ya. Yang simple, jadi nanti panjenengan ketika menggali ide untuk ditulis menjadi sebuah cerita praktek baik, nanti tidak perlu muluk-muluk. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan di awal, bisa jadi sesuatu yang sangat sederhana menurut kita, itu nanti merupakan sesuatu yang istimewa. Ya, sesuatu yang wow gitu untuk orang lain dan bisa menginspirasi orang lain. Contohnya, ini kan simpel banget ya. Pentingnya asesmen awal atau diagnostik yang non-kognitif ini ya maksudnya. Seperti yang tadi kita lakukan di awal gitu ya. Bagaimana perasaannya kira-kira seperti itu. Nah, di situasi ini harusnya ada gambar gitu ya. Cuman saya skip gambarnya. Pada awal tahun pelajaran 2023-2024, saya menghadapi seorang siswa yang sering murung di kelas 4. Padahal biasanya anak ini anak yang ceria. Ya. Selain itu punya prestasi yang awalnya baik itu tiba-tiba jadi menurun. Ya, tidak pernah ngerjakan PR dan seterusnya. Nah, jadi situasinya sesimpel ini sebenarnya. Nah, ini kira-kira kalau problem seperti ini tuh ada enggak di kelas kita? Pasti banyak ya di Rahmat ya. Tidak hanya tentang capaian akademiknya, tidak hanya tentang malah bisa jadi kalau di Rahmat kok terlalu aktif dan seterusnya gitu ya. Nanti silakan dituliskan sesimpel itu, tidak harus melulu tentang pelajaran. Tidak harus melulu tentang nilai, tentang prestasi, gitu ya. Tapi nanti semoga ada yang menulis tentang karakter, tentang sikap, tentang manajemen mutu yang 7 itu. Tinggi. Nah, kemudian tantangannya, jadi guru tadi punya tantangan, saya memikirkan solusi dan mencari cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut agar anak ini bisa kembali semangat belajar dan ceria seperti sedia kala. Karena sebelumnya tipikalnya anak yang ceria gitu ya, tapi tiba-tiba dia berubah drastis menjadi murung, kemudian secara akademik nilainya juga turun. Nah, maka guru ini punya tantangan. Nah, treatmentnya apa yang dilakukan? Oke, mohon izin melanjutkan. Treatmentnya ada beberapa ini ya, ada sampai 6. Jadi boleh nanti Ustazah menuliskan secara rinci seperti ini di tahap aksi. Nah, ini memang yang paling banyak nanti ya, yang paling banyak kalau tidak salah sampai 300 kata maksimal gitu ya. Yang pertama, saya mendekati anak tersebut dan menanyakan apa yang menyebabkan dirinya murung. Namun anak tersebut belum mau menceritakan masalahnya. Saya sempat bingung cara mengatasi anak tersebut. Nah, ini misalkan treatment 1. Dia berusaha, guru ini berusaha langsung ditanyakan ke anaknya. Kemudian saya mencoba konsultasi dengan guru kelas 3 yang sebelumnya mengajar. Guru tersebut menyampaikan bahwa anak ini memiliki teman dekat. Nah, ini petunjuk kedua.
ya. Di guru kelas 3-nya belum menemukan jawaban, informasinya hanya betul anak ini tipikalnya ceria dan pintar. Tapi dia punya soulmate gitu ya. Nah, kemudian petunjuk ini diikuti oleh guru yang kelas 4 tadi. Jadi kemudian dia mendekati teman dekatnya si anak tadi, kemudian digali informasi. Nah, justru titik terangnya ada di soulmate-nya ini. Ternyata memang ada problem di rumahnya. Nah, seperti itu ditulis terus sampai nanti misalkan Ustadz ini banyak sekali, enggak apa-apa. Tidak harus berupa poin ya. Ini untuk kerangkanya berupa poin ya, tapi nanti begitu sudah masuk dalam sebuah cerita, itu nanti menjadi sebuah deskripsi berupa paragraf seperti itu nggih. Nah, kemudian resultnya, hasilnya setelah melalui proses kurang lebih 2 bulan, wah panjang ini ya. Anak tersebut yang awalnya murung, sedikit demi sedikit mulai kembali ceria, kemudian mau bermain kembali dengan temannya, dan seterusnya. Termasuk nilai akademiknya menjadi meningkat kembali. Ya. Nah, yang paling penting nanti Ustazah tidak boleh lupa R yang kedua itu refleksi atau dampak diri, dampak dari kegiatan itu efeknya ke guru itu apa. Nah, jadi selain kita berbagi untuk guru-guru lain, menginspirasi guru-guru lain, kita juga mendapatkan sebuah ilmu baru. Nah, dari situ ternyata kita akhirnya juga belajar dan kita akhirnya bisa menemukan menyimpulkan bahwa kita harus ini. Ya, jadi seorang guru harus memberi perhatian kepada semua siswanya, terlebih yang bermasalah. Nah, biasanya kalau kita kan enggak ya, justru anak yang tanda kutip TM gitu ya, troublemaker gitu malah agak nganu gitu ya. Nah, ternyata itu tidak tepat gitu ya. Karena di sana pasti ada sabab musababnya. Nah, maka kita harus mencoba mendekati, menggali kira-kira penyebabnya apa dan tugas kitalah yang harus bisa mengarahkan si anak tersebut. Oke. Nah, ini kita sudah mulai masuk ini ya Ustaz Adam. Sudah mulai tinggal sedikit. Jadi yang perlu diperhatikan untuk penulisan cerita berbagi praktek baik itu yang pertama di judul. Ya, judulnya harus reflektif. Reflektif itu apa? Mengajak pembaca untuk merefleksikan diri. Apa yang sudah dilakukan. Nah, seperti itu. Kemudian atau praktikal. Jadi menjawab kebutuhan. Atau memantik, menggugah perubahan atau perilaku. Kata kunci menggambarkan isinya. Kemudian keterkaitan judul dengan isi cerita dan video ini untuk lanjutan nanti. Nah, jadi seperti judul webinar yang kali ini saya tulis itu kan sepertinya sesuatu yang wow gitu ya, yang unik gitu ya. Dari tidak hanya sesuatu yang baik, tetapi menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, luar biasanya kenapa? Karena disaringkan, karena dibagikan. Jadi sesuatu yang baik tadi kemudian ditulis, disaringkan, sehingga akan menginspirasi orang lain, guru-guru lain untuk melakukan kebaikan yang sama. Kira-kira seperti itu. Disitulah nilai grit-nya, nilai luar biasanya. Nah, ini Ustaz Sada. Jadi semoga nanti juga mengikuti ini ya. Sementara kita ngikuti ini saja. Jadi nanti Ustadz Sadah akan ada LK ya, lembar kerja yang itu nanti informasinya dari Sadah Yuni boleh dikerjakan pada saat liburan. Ya, nanti deadline-nya kapan akan diinfokan beliaunya di grup sekolah gitu ya. Yang pertama pada tahap situasi ya. Pada tahap situasi yang ditulis apa? Yang ditulis adalah latar belakang masalah. Jadi ada problem itu digali penyebabnya apa sih problemnya itu gitu ya. Kemudian bisa jadi waktu dan tempat yang spesifik atau nanti Ustadz misalkan ini menyangkut
nama siswa, nama orang tua siswa, apakah boleh disamarkan, boleh diinikan, boleh. Ya, boleh tidak harus menyebutkan nama aslinya. Kalau mau menyebutkan, menuliskan nama aslinya, maka sebaiknya ada izin tertulis. Ya, karena nanti hasil produk usahadah ini akan dibukukan gitu ya untuk khalayak ramai. Jadi kalau nanti memang ingin menuliskan nama, menyebut nama, apalagi orang tua gitu ya, maka sebaiknya ada izin tertulis. Nanti formatnya bisa kami berikan template-nya, gitu ya. Nah, pada tahap situasi ini, ya susahnya itu ini ya saja, saja. Jadi ada batasannya. Oh ini kalau tidak dibatasi bisa jadi panjang, ya. Segini ini pengalaman kami ketika menulis itu kurang sebenarnya. Nah, disinilah nanti pinter-pinternya Ustadz untuk merangkai kata, merangkai diksi itu supaya bisa menggambarkan situasi, tetapi itu tetap memenuhi kriteria penulisan. Jadi maksimal 150 kata. Itu yang susah itu ya. Tapi nanti di awal kalau saya kemarin di awal tuh nulis saja dulu. Baru nanti kalau sudah diwet ya supaya kehitung ininya. Kalau sudah nulis selesai baru dibaca ulang sambil dicek sudah berapa kata. Itu baru di seleksi ulang gitu ya. Kira-kira yang bisa dihapus yang mana. Tapi pertama tulis saja dulu. Nah, berikutnya pada tahap tantangan yang ditulis apa? Yang ditulis adalah masalah apa yang dihadapi, ya, atau problem apa yang perlu diselesaikan. Nah, ya ini harus nyambung ya, karena ini alurnya harus nyambung ya, setar ini. Jadi sesuatu yang harus diselesaikan oleh guru itu apa? Berdasarkan situasi yang ada tadi. Ini juga maksimal 150 kata. Nah, kalau ini pada tahap aksi, ini adalah pengalaman yang sudah dilakukan guru atau kepala sekolah secara konkret, ya, spesifik dengan menggunakan strategi untuk menghadapi tantangan, ya, untuk menghadapi tantangan yang ada di awal tadi, di aksi tantangan, kira-kira treatment yang kita lakukan apa. Nah, ini boleh ya, ada misalkan 6 sampai ya 3 sampai 6 aksi. Kalau lebih boleh, tetapi nanti akan dibatasi oleh 300 kata. Nah, maka pilih alternatif solusi kira-kira 3 sampai 6 ya, supaya nanti tidak melampaui dari 300 kata. Kalau kita kan enak ya, ini nanti tidak pakai aplikasi. Kalau di kementerian yang pernah saya ikuti itu aplikasi, sehingga ketika tulisan di sini maksimal 200 kata, kita dari Word dipastekan itu tidak bisa masuk. Kalau memang lebih dari 200 kata, lebih satu pun tidak akan bisa masuk. Nah, tapi kalau kita nanti ya bolehlah lebih sedikit-sedikit ya. Pokoknya lebih ya jangan 200 gitu ya. Kalau lebih dikit aja insya Allah masih tidak apa-apa gitu ya. Terakhir pada R yang terakhir ya. R-nya ada 2, hasil ya. Hasil yang pertama yaitu mencakup dampak dari tindakan, dari treatment, dari aksi tadi. Hasilnya itu dituliskan maksimal 200 kata ya. Kemudian ada R yang kedua, refleksi, dampak kepada guru itu sendiri. Ya, ini biasanya yang susah ya kita untuk menuliskan gitu ya. Ini juga maksimal 200 kata. Ya, biasanya ini yang turah-turah itu yang di sini. Ini yang kurang biasanya di sini. Sama di situasi. Nanti kita coba untuk yang dirahmat ini disesuaikan, gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang nanti sementara yang mungkin bisa saya sampaikan. Kemudian nanti panjenengan ada tagihan tugas ya, ada tagihan tugas itu satu ya, tugasnya hanya satu, nanti merancang cerita berbagi praktek baik. Ini sudah saya buatkan LK-nya. Ini kalau diklik
maka akan muncul seperti ini. Bentar. Oke, apakah sudah terlihat? Ustazah Esti? Sudah? Sampun, Ampun. Ustaz. Oke, saya Ini buka sudah terlihat. buka ini ya, buka Word online ya. Nah, nanti LK-nya kurang lebih seperti ini. Ada LK01 itu berupa kerangka ya. Ini nanti ditulis SD plus Rahmat, topiknya apa gitu ya. Kemudian ada LK02 ya. LK02 ini sudah berupa deskripsi. Ya, yang di sini nanti sudah berupa deskripsi atau berupa paragraf gitu ya. Kalau di sini ini masih boleh berupa poin-poin. Ya, tantangannya apa? Satu ini, dua ini, gitu ya. Aksinya nanti apa? Satu ini, dua ini, tiga ini. Nah, tapi kalau di LK02 ini sudah berupa deskripsi. Ya, sudah berupa deskripsi, berupa paragraf. Jadi tidak lagi berupa poin-poin. Oke. Jadi dicoba dikerjakan dulu LK1. Ini panduannya insya Allah sudah ada ya, mudah sekali. LK1 nanti di LK2 ini tinggal copy paste sama mencocokkan narasinya dan mengukur jumlah katanya atau banyak katanya seberapa gitu ya. Ini dibuat 200 saja ini. Situasinya ini dijadikan, mohon maaf nanti saya ganti ya, 200. Situasinya 200, tantangannya 150, aksinya 300. Hasilnya 200 sama 200 refleksi. Oke, ini kalau panjenengan nanti mau nyoba yang pakai Word ya, pakai Word. Jadi di sini ya. Silahkan nanti di-download dulu, terus nanti jenengan pakai Word ya. Atau kalau langsung dari sini, silahkan buat salinan. Mana? Nah, di sini. Nanti buat salinan. Gitu ya. Atau kalau mau di-download, silahkan di-download. Nanti akan jadi Word. Gitu ya. Nah, option kedua, kalau mau sekalian bagus, maka ini ada contoh ya, contoh saya pakai Canva yang kemarin saya ikutkan di seleksi narasumber berbagi praktek baik dan alhamdulillah lolos. Ya, nanti bisa panjenengan pakai, nanti bisa langsung ditimpa, itu langsung punya jenengan ya. Ini saya beri nama template gitu ya. Silahkan diklik nanti akan muncul seperti ini. Masih muter-muter ya. Apakah sudah terlihat? Ampun. Template gitu ya? Ustaz. Oke. Template. Template ya, bukan tempat ya. Template ini nanti kalau jenengan klik edit template, nah maka ini sudah punya jenengan. Ya, bisa langsung diganti-ganti. Ini yang tahun kemarin saya pakai untuk seleksi narasumber berbagi praktek baik. Alhamdulillah dibantu Ustadzah Anjar dan Ustadzah Imamah dan tim kelas 4 ya waktu itu. Alhamdulillah ini termasuk yang bagus gitu ya. Nanti panjenengan bisa langsung edit. Oke, mungkin sementara itu insya Allah ini sudah cukup ya. Terakhir Ustadzah, dengan menulis praktek baik, maka kita tidak hanya mencatat sebuah sejarah, tetapi kita juga mengukir pahala di sisinya, ya, karena kita nanti bisa menginspirasi banyak guru-guru yang lain untuk melakukan kebaikan yang sama, dan insya Allah kita yakini ketika orang lain juga melakukan kebaikan itu, maka kita juga akan mendapatkan sharingan pahala, gitu ya. Nah, maka mari tidak hanya menjadi baik, ya, tidak hanya jadi baik, saatnya kita menjadi luar biasa dan biasa di luar, ya, dengan terus menginspirasi. Baik, terima kasih Ustaz Sada. Semoga bisa
terima sedikit sharing yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak sekali kekurangan. Memang ini kebetulan saya juga masih belajar, jadi mohon nanti yang ini kita bisa saling melengkapi. Dan kemudian untuk tugasnya, oh ya nanti materinya akan saya share di grup info sekolah ya. Nanti silakan bisa dipelajari ulang, termasuk nanti record dari pertemuan kali ini untuk rekan-rekan yang mungkin karena sesuatu hal belum bisa bergabung. Ngaten, Ustazah Esti, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jun untuk materinya kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah ini dapat wawasan baru ya. Jadi ini memulai hal dari hal yang paling kecil yang kita tulis itu jadinya malah luar biasa ya Ustaz ya. Kemudian ini jangan lupa ya teman-teman, apakah ada pertanyaan ini mungkin dari tadi yang menyimak di ruang Zoom kita pada pagi hari ini yang sudah meluangkan waktu terbaiknya di sela-sela hari Sabtu weekend sambil ngomong, sambil masak, sambil ngapain aja ya. Monggo bisa disampaikan manakala ada pertanyaan tadi. Masih tersisa berapa hadiah ini Ustaz? Ustaz ulang tahun Boleh, hadiahnya banyak. boleh 2 atau 3 lagi. Baik, 2 atau 3 lagi monggo. Silahkan. Tadi yang sudah jenjang kelas berapa? Kelas 6 Tadi Ustaz Ustaz Tuliana. Agus. Kelas 3 sama Kelas 6. 3. Berarti masih 4 lagi, enggak apa-apa. Silakan. Kelas 1, 2. Atau mau dari GPK, Oh tim ya, dari inklusi. GBK. Ini mau menuliskan apa namanya berbagi praktik baik yang pastikan story-nya itu terpusat ya, personal. Misalnya ada salah satu teman-teman GPK yang mau menulis berbagi praktik baik. Nah, tadi saya sempat menyoroti kita apabila menampilkan narasumber misalnya salah satu wali murid ataupun menampilkan di situ juga siswa gitu perlu ada izin khusus gitu ya Ustadz, betul ya? Betul Ustazah. Jadi supaya lebih aman nanti untuk surat izinnya bisa kita buatkan template-nya, enggak apa-apa. Baik, baik. Ini monggo masih ditunggu ya teman-teman ya yang mau berpartisipasi untuk kelas Zoom kita Sibara, Sinau Bareng Rahmaters episode 1. Berarti nanti akan ada episode 2, 3, 4, 5 sampai Pentiro Ustaz. Tiap pekan itu ya. Kayaknya per kita agendakan per 2 pekan di Sabtu, kecuali kalau ada kegiatan atau event lain dari sekolah. Gitu. Baik. Ini ditunggu kira-kira semuanya sepertinya sudah mulai paham atau mungkin sudah mulai menulis template untuk metode STAR tadi Ustaz. Udah mulai nyicil LK, bertanya dalam hati di LK nih emang. Tak kerjanya gini di tabungan. Atau ada yang sudah punya judul gitu ya. Bisa jadi, bisa jadi. Untuk judul sendiri Ustaz, apakah juga harus unik gitu? Misalnya kain gitu. Harus. Tadi judul itu harus yang pertama sekali harus menarik ya. Misalkan tadi kayak, nah kain itu apa sih gitu ya kan? Orang kan bertanya-tanya ya, menarik akan pengen tahu gitu kok enek judul kain itu apa sih gitu ya. Wah, meskipun ternyata apa isinya nanti simple gitu ya. Atau ini Ustadzah mau diajarkan cara smart untuk mengerjakan tugas tadi. Tanya Ustadz John tanya. Oh Oh, ya, nggih, siapa yang tanya? Ustadz Siapa, Suryana. siapa? Mesti Sumpah double. kayak sumpah dan kok. Enggak, ceritanya apakah harus apa namanya non fiksi atau harus asli atau nyata atau boleh apa? Maksudnya tuh kayak namanya kan bisa disamarkan itu boleh Oke, gimana, Ustaz? baik. Oke, baik. Terima kasih sudah ini pertanyaannya. Karena tadi nampaknya tak spotlight ya, kayaknya background-nya kok apik ya, nggurine ku sopo. Oke, baik. Gini Ustaz, ini namanya praktek baik. Ya, praktek baik itu berarti harus real. Ya, harus real, harus nyata. Tadi kalau terkait nama, identitas
siswa atau orang tua itu bisa disamarkan itu khusus itu ya. Kalau yang lainnya harus real ya. Kalaupun nanti itu tidak disamarkan boleh, tetapi harus dengan izin tertulis ya supaya kita lebih aman. Karena bisa jadi orang tua itu ada yang senang ketika namanya dipublish atau nama anaknya, ada juga yang justru kebalikannya, yang tidak suka ketika fotonya atau namanya dipublish termasuk anaknya, kira-kira gitu. Jadi prinsipnya harus real ya karena berbagi praktek baik. Gitu Tat. Nama boleh bebas. Bebas, bebas. Nanti Misalnya misal, hanya nggih? inisialnya A harus ganti Abdul gitu. Oh boleh, Fulan bin Fulan ngono ya gak apa-apa. Wes. Siap. Terima kasih, Ustaz John. Nggih, sami-sami Sat. Monggo ada Baik, lagi. ini ada Baik, monggo iki ada oleh double iki berarti Ustaz Suryana. Monggo yang nanya. double. Tanya lainnya monggo silahkan, mungkin dari jenjang kelas berapa ya? Kelas 1 mungkin. Kelas 1. Ini nanti sambil Sebentar. di absen. Oh baik. Untuk absen ini nanti apa ya Us? Kayak apa ini? Ada formnya Nggak. untuk link Oh kehadiran enggak. atau absen? Enggak. Ada di saya ada. Rekodnya ini nanti ada kan? Oh baik. Ini ada Ustazah Fitria GPK ini. Ini dari Oh nggih. tim inklusi. Monggo angkat tangan nih. Monggo Us, Fitria Purwaningsih, Ustazah Fitria. Silakan Us. Iya, terima kasih Ustadz Ustazah Nggih. kesempatannya. Saya mau bertanya terkait berbagi praktek baik ini untuk kan saya karena GPK yang saya dampingi satu, misalkan saya mau berbagi terkait anak dampingan saya di situasi tertentu gitu, tapi kan menyangkut kebutuhannya gitu. Menurut Ustadz John bagaimana? Terima kasih. Nggih, sami-sami Ustazah. Jadi sangat boleh malahan ya, sangat boleh. Bisa jadi nanti eh tulisan jenengan ini justru sangat bermanfaat untuk teman-teman GPK lain pun guru kelas yang punya siswa yang butuh penanganan khusus seperti yang panjenengan tangani. Boleh, Us. Tapi prinsipnya nanti karena itu sudah pasti ke satu anak tertentu, maka bisa dikomunikasikan ke orang tuanya. Apakah nanti namanya boleh tertulis nama asli atau istilahnya nama panggilan atau nama 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 lain gitu ya, atau disamarkan gitu. Atau Oke, kalau siap, Bu. nggih, nanti kalau memang dibutuhkan template untuk surat tertulisnya bisa kita bantu siapkan. Gitu, Us. Enggak, siap. Mungkin lebih Oke. amannya disamarkan aja ya, Us ya. Boleh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nih, terima kasih. Oke, sami-sami, Us. Baik, ini sudah ada dari kota tadi 4 Us. Sudah ada 2 yang tanya, Ustaz Suryana lagi dan juga Ustazah Fitria dari tim inklusi SD Selamat. Mungkin ada tambahan sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini dengan bagi-bagi link kita ya Ustadz ya. Monggo barangkali ada yang lain sebelum kita cukupkan. Oke, ini sudah merapat di jam 11 Oh, kurang 15 menit. Ustazah Rita. Monggo silakan, Oke, Us. ada Ustazah Rita. Monggo. Bapak. Ya, halo. Nggih, Terima Us. kasih Nek. No. Iya, terima kasih Ustaz John. Ini Halo. mau bertanya Ya, tentang numpak motor kabeh Bapak Dek kono gak ngusung dia. dokumentasinya, Ustadz. Kalau misalnya tadi nama bisa disamarkan, kalau dokumentasi gimana? Apakah boleh disamarkan juga foto anaknya? Kayak misalnya teman-teman GPK kan pasti udah menuju ke satu objek gitu ya, satu anak gitu. Nah, terus untuk yang lain pun saat pembelajaran misalnya kita fokus ke satu anak, dokumentasinya nanti bagaimana? Apakah boleh disamarkan juga? Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih, Us. Jadi yang kalau ini masih cerita ya, masih cerita praktek baik, artinya berupa teks gitu ya. Nanti memang betul ada dokumentasinya. Nah, itu kalau seperti tadi itu bisa diakali sebenarnya. Nanti Ustadz Agung atau mungkin Ustadz Riko, Ustadz Fajar punya tekniknya. Gurunya yang terlihat wajahnya, anaknya mungkin terlihat dari belakang. Itu kalau tidak mau ribet pakai surat menyurat gitu ya. Atau kalau mau aman, maka boleh langsung saja pakai surat tadi. Ya, karena memang itu real anaknya seperti itu, kemudian treatment dari sekolah dari GPK seperti itu, juga dalam rangka kebaikan anak itu menyelesaikan problem yang ada itu, maka langsung pakai surat. Yang penting komunikasi dengan orang tuanya. Nah, kalau nanti memang orang tuanya sudah benar-benar tidak berkenan, baru kita pakai yang tadi, teknik kedua. Jadi si anaknya ini, siswanya ini tampak belakang. Anaknya tampak belakang, namanya disamarkan. Jadi yang terlihat hanya gurunya benar-benar sudah melakukan sebuah aksi seperti ini, kira-kira gitu. Ngaten, Ustazah Rita. Nggih, Us, terima kasih. Lanjut ya, Us. Tadi Nggih. kayaknya saya dengar ada apa tuh mau berbagi teknik smart untuk membuat bla bla bla. Nah, coba dong di-share, Us. Terima kasih. Oh, nggih, Us. Iki jane waktune wis entek ya, Kak Sido berarti. Monggo, ada lagi yang Itu lain? ya. Oke, sebentar nunggu teman-teman yang lain dulu. Baik, ini apa langsung berbagi atau mungkin masih ada satu lagi pertanyaan nih, satu kuota pertanyaan ya. Pripun satu jana? Oh, spotlightnya. Oke. Ya. Oke, sudah. Oke. Nah, kita. Ada tambahan lagi satu pertanyaan ya saja. Mungkin dari Nggih. teman-teman ingin menambahkan. Coba saya, Us. Oh, Saudara Fitri. Wah, iki. Oke. Kalau nulis langsung aja ya, Us ya. Dendang cepat baru. Kalau nulisnya dibantu pakai aplikasi AI boleh enggak, Us? Kita cuma nulis kayak kata-kata kuncinya aja. Baca. Kan saya pemalas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Nah, itu yang tadi pengen saya sampaikan ya, yang tadi Ustazah Rita. Nah, nanti berarti Ustazah Rita bisa langsung ke Ustazah Rafitri. Wes cukup ya berarti, bisa dicukupkan ini. Prinsipnya gini, jadi penggunaan AI itu boleh, ya, tetapi karena ini merupakan sebuah cerita praktek baik, tadi kan harus real, ya. Jadi nanti AI itu hanya membantu menyempurnakan. Nah, misalkan nanti jenengan punya ide, misalkan kayak saya ya, mau ngadakan webinar ini nih tentang STAR ini, gimana supaya judul webinarnya jadi menarik. Itu kemarin saya pakai AI. Nah, sehingga dibuatkan yang judul yang seolah-olah kayak jangan hanya jadi baik gitu ya, atau dari baik menjadi luar biasa. Nah, itu kan ketoknya kayak piye ngono ya. Kemudian AI itu bisa membantu nanti memberikan contoh deskripsi penulisan yang baik. Ya, jadi nanti kalau jenengan ngetik sendiri masih ada tipe-tipenya gitu ya. Kemudian ternyata begitu dicek di Word-nya itu, padahal kan tadi situasi harus 150 ya, atau tadi saya ganti 200 ya. Jenengan nulisnya saking asiknya, ternyata sampai 300 kata. Nah, mau ngilangi kan eman-eman gitu ya, nulis wis angel, wis males-males, tetap nulis gitu ya. Nah, maka itu bisa minta tolong AI. Ya, tolong bantu saya untuk memparafrase atau membuat deskripsi ini menjadi maksimal 150 kata. Nah, kayak gitu-gitu boleh, Wis. Ngaten Ustazah Rafitri. Prinsipnya boleh, tetapi untuk istilahnya apa ya, keorian problemnya
Ya, problem sama treatmentnya itu tetap. Ya, jadi AI hanya digunakan untuk memberikan alternatif tata bahasa diksi yang terbaik. Nah, itu boleh. Ngaten wis nggih, semoga terjawab. Oke. Wes berarti nanti Ustazah Rita langsung ke sana. Wah, iki guru bahasa Indonesia barang metu. Monggo Ustazah Irma. Terima kasih Ustadz. Begini ya, apa namanya? Saya hanya ingin tanya, ini tadi kan tugas liburan. Apakah itu ada deadline-nya tanggal berapa gitu? Soalnya biasanya itu kalau saya belum dikejar deadline itu ya belum ada inspirasi. Matur Wah, suwun. nggih, terima Betul. kasih. Oh, berarti minta di deadline. Kalau kemarin sebenarnya kan alurnya ada kegiatan ini, itu ada kronologisnya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, kita alhamdulillah di PSP Angkatan 1 udah 3 tahun, maka kita akan diminta banyak pengimbasan. Ya kayak Saudara Fitri nanti muter terus ya, nggak ngulang paling kok ya. Tuh, terus pengimbasan. Nah, dari situ Ustazah bisa jadi ya, bisa jadi nanti panjenengan semua akan dimintai tolong. Mbuh tanggane apa piye sing guru juga akan ditanyai minta tolong pengimbasan. Nah, paling tidak jenengan paham dan bisa membantu. Nah, kemudian untuk menginspirasi itu kemarin eh janjane ini goalnya nanti ketika tanggal 18 itu UKS buka. Oke, sebentar Ustadz Riko saya mute dulu. UKS itu nanti ada ada tugas pengimbasan yang ke mana itu paling tidak ada produk yang dibawa meskipun dalam berupa file gitu. Nah, tapi alhamdulillah setelah kita komunikasikan, didiskusikan, maka deadline-nya betul Ustadz Hilma, nanti pasti akan ada deadline. Ya, alhamdulillah tidak jadi di sebelum kemarin pengennya tanggal 15 ini sih. Tapi karena teman-teman nanti pasti grundel ya karena nggarap rapot sing ngene-ngene. Grundel mari ngono digarap sak-sake. Lah akhirnya diundur lah. Ini akan menjadi tugas liburan. Ya, tugas liburan apakah ada deadline-nya pasti karena nek gak di deadline kok kayak tadi Ustazah Irma mesti gak nggarap ya. Pasti nek alasannya gitu ya. Maka pasti akan ada deadline-nya. Nah, deadline-nya kapan nanti akan diinfokan beliaunya di grup info sekolah. Ngaten Ustazah Irma? Nggih, terima kasih Ustadz. Nggih, sami-sami. Ustazah Lilis mau berbagi kah? Kok share screen? Sampun, ada lagi? Baik, cukup nggih. Ustazah Foto sebelum diakhiri foto. Oh, nggih, nggih, nggih. Foto. Oke. Dekat foto, maka silahkan teman-teman untuk on cam ya. Pasang angle terbaik, kemudian oke. Ini ada yang sedang safar di perjalanan ya, diamanilah ya Ustazah. Baik, di Ustadz John. Zeus. Bisa kayak semuanya sudah on cam ini, alhamdulillah. Maka ini udah jadi Ustadz John ya. On cam di frame 1. Punya saya belum kah? Tadi habis keluar soalnya ini kayaknya tan. Foto sama kucingnya ada. Pak Herman naik kok tuh. Iya. Oke, langsung diambil ya, langsung diambil fotonya. Ya, Ustazah Lutfi. Itu saya soalnya on tap ini. Ustazah Rita, ya.
3, 2, 1. Aduh, ini. Oke, slide 1, slide 2. Zoom ini. 3, 2, 1. Slide 3. Bapak absen ini. Pak Fajar lelah wajahnya. Wajah kita. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang menyempatkan hadir, meluangkan waktu terbaiknya di sela-sela weekend kita pada hari ini. Kemudian untuk selanjutnya, closing, mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Suryana. Kepada Ustadz Suryana, saya silakan. Sudah. Silakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sajon dan semuanya, saudara yang sudah bergabung, kita tutup dengan doa bersama-sama. Semoga acara kita sinau bareng ya di siang hari ini bermanfaat dan barokah, serta menambah motivasi kita untuk menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa adimu sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin innaka sami'un qaribun wa yaqtil hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata zidatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Amin wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ustaz Suryana. Dengan begitu berakhirlah sudah kegiatan kita di Sabtu hari ini. Sibara 1, Sinau Bareng Rahmaters episode 1. Terima kasih untuk segenap teman-teman yang sudah bergabung, terutama juga pemateri kita hari ini. Baik, saya tutup teman-teman. Selamat weekend bersama dengan keluarga. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih. Selamat makan siang. Makan siang ya. Terima kasih. Sajon.